Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Cilacap (BPC HIPMI) Husni Bawazir resmi melantik HIPMI Perguruan Tinggi Cilacap masa bakti 2023 sampai 2026, Kamis 25 Mei 2023, berlangsung di Auditorium Universitas Al-Irsyad Cilacap. Acara dibuka oleh PJ Bupati Cilacap diwakili oleh Asisten 2 Sekda Wijaya. Sebagai narasumber, Dandim 0703 Cilacap diwakili oleh Kapten Infanteri Tugirun Pasi Intel Kodim 0703, Kabid OKK HIPMI Cilacap Ariston Sultana, Young Entrepreneur Indra Wong, PNN Cilacap dan KPU Cilacap. Cetak pengusaha handal berbasis akademis dan kewirausahaan. Ketua Umum BPC HIPMI Cilacap Husni Bawazir mengatakan bahwa HIPMI bisnis perlu regenerasi, yakni kaum muda yang tangguh dalam berbisnis melalui wirausaha di era saat ini. HIPMI PT belajar bareng HIPMI Bisnis yang memiliki usaha dan sudah berjalan, seperti bisnis digital, kuliner, properti, dan lain sebagainya. Sehingga selesai kuliah bisa merintis usahanya masing-masing. Jika banyak peluang, nantinya menjadi distributor terlebih dahulu, menjadi agen untuk selanjutnya bisa mempunyai usaha mandiri. Kabid Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan OKK HIPMI Cilacap Ariston Sultana menyampaikan memberikan materi tentang kehipmian itu penting karena masih awam, maka harus ditempa terlebih dahulu, diberi motivasi dan pemahaman tentang keorganisasian. Diharapkan HIPMI PT nantinya meneruskan tongkat estafet HIPMI Bisnis. Ariston menekankan menjadi anggota HIPMI merupakan keberuntungan karena sebenarnya banyak orang yang butuh informasi dan ilmu-ilmu dagang yang tidak didapatkan di luar HIPMI. Bagi kaum muda yang ingin fokus ke wirausahaan, maka bergabunglah dengan HIPMI. HIPMI merupakan satu-satunya organisasi pengusaha muda yang memang disiapkan menjadi pengusaha tangguh dan berkompeten di dunia global. Ketua HIPMI Perguruan Tinggi Cilacap, Rizky Anugrah Pratama, menyampaikan pihaknya mempunyai target 3 program prioritas untuk tahun 2023, yaitu roadshow, bisnis membuat pelatihan digital, marketing 6 titik di 24 kecamatan. Selain praktek, juga ada pemasaran produk sekaligus memiliki biro tour and travel dengan mensosialisasikan pariwisata di dunia pendidikan sebagai sarana study tour siswa-siswinya. Selain itu, ada program Goes to School bekerja sama dengan Dinas P dan K serta Kemenak. Pembentukan HIPMI menargetkan 15 kampus di Kabupaten Cilacap. Saat ini ada 11 perguruan tinggi masuk dalam HIPMI PT. Asisten 2 Sekda Cilacap, Wijaya, atas nama pemerintah mengapresiasi HIPMI PT karena membangun Cilacap adalah tanggung jawab segenap elemen masyarakat. Salah satunya HIPMI, kaum muda berwirausaha berbasis akademik. Mempunyai jiwa entrepreneur dan berjiwa bisnis. Kelak, jika terjun ke dunia usaha, sudah siap dan mapan. Hal ini harus dipersiapkan sejak awal agar mempunyai jiwa usaha yang matang, disiplin, tekun, serta menjadi pengusaha yang sukses. Pengusaha muda Indonesia perguruan tinggi Kabupaten Cilacap ucapkan jadi pengurus. Gak ada yang bisa ngurusin keluarga kita harus ada yang jadi sarjana. Oke, dengan berat hati akhirnya saya pulang dari Jakarta, saya memutuskan pindah ke Yogyakarta, yang mana tentunya itu dibiayai oleh kakak saya. Next. Ketika jadi mahasiswa, nah ini foto saya masih mahasiswa waktu gondrong, kayak macan lepas dari kandang. Ini buat orang-orang ya, tolong jangan diambil yang jeleknya. Ketika saya keluar dari Jakarta, lepas dari keluarga, saya bergaul dengan berbagai macam teman. Ada yang kami selaku HIPMI Bisnis gitu, ingin bareng-bareng melatih untuk cara berwira swasta yang baik nanti seperti apa. Karena apa? Karena HIPMI Bisnis kan nggak selamanya situ loh. Jadi kita harus mencetak regenerasi HIPMI yang muda-muda untuk meneruskan
ke depan tentang wirausaha seperti apa gitu untuk menghadapi seperti ini. Gitu. Arahnya nanti apa Pak yang cocok untuk generasi muda? Jadi kalau arahnya sih anak-anak HIPMI PT itu nantinya bisa belajar bareng-bareng ke teman-teman HIPMI bisnis, ya kan? Karena beberapa teman-teman HIPMI bisnis kan beberapa usaha yang sudah berjalan seperti bisnis digital, bisnis kuliner dan sebagainya. Nanti teman-teman HIPMI perguruan tinggi ini bisa belajar ke teman-teman HIPMI bisnis yang sudah berjalan, gitu. Jadi mungkin setelah selesai kuliah mereka bisa merintis usahanya masing-masing, begitu. Kalau peluangnya apa Pak? Kalau peluang sebenarnya banyak di HIPMI bisnis, mungkin mereka nanti bisa menjadi untuk belajar jadi distributor dulu, terus nanti untuk belajar jadi agenan nanti sebagai kedepannya dia bisa nganu sendiri lah untuk usaha yang besar seperti itu. Pebisnis minimal bertahan atau maju, ini kiat untuk maju atau berkembang terus, ini kiatnya apa? Di dunia kalau di bisnis. dunia birsa, yang penting yang pertama pantang menyerah, terus harus bisa memotivasi diri sendiri, karena namanya pengusaha kadang nggak ada yang memotivasi kan, harus bisa memotivasi sendiri. Yang ibadah yang penting tetaplah harus jangan ditinggalkan, dan yang promosi juga, dan yang terakhir pesan saya tetap minta restu orang tua, terutama ibu kalau memang masih ada, minta doanya supaya bisa dilancarkan semuanya. Ini saya sebagai Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan akan memberikan materi tentang keorganisasian atau kehipmian. Kenapa itu penting? Karena anak-anak HIPMI perguruan tinggi ini masih awam ya dalam pertama hal bisnis, dan masih awam masuk di dunia kehipmian gitu. Jadi kita harus tempa dulu, kita harus motivasi, kita harus beri pemahaman mereka bahwa HIPMI itu sejarahnya seperti ini loh. Dan kalian tuh apa aja yang akan didapatkan nanti setelah masuk HIPMI. Jadi benefit apa, dan kalian apa yang harus kalian lakukan nantinya, itu akan saya jelaskan di materi tentang keorganisasian. Gitu Mbak Dani. Kira butuh berapa lama Pak untuk mereka di organisasi matang? Jadi sebenarnya balik lagi ke pribadinya kita masing-masing. Tapi diharapkan selama satu periode itu kan 3 tahun ya Mas. Selama satu periode kita harapkan bahwa HIPMI perguruan tinggi nanti akan meneruskan tongkat estafet kita di HIPMI bisnis. Maka dari itu HIPMI perguruan tinggi sebenarnya adalah kawah candra di muka dari HIPMI bisnis. Itu adalah pengkaderan untuk nanti bisa masuk ke dunia usaha yang benar-benar lebih menantang. Kiat-kiatnya apa biar mereka itu komit di organisasi? Kiat-kiatnya sih saya selalu sampaikan ke mereka bahwa kalian harus bersyukur dan beruntung bisa masuk HIPMI di perguruan tinggi. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya butuh informasi, butuh ilmu yang mereka nggak dapatkan di luar HIPMI gitu. Jadi sangat sayang kalau kalian itu tidak bergabung dengan HIPMI perguruan tinggi, karena kita pasti akan banyak memberikan ilmu-ilmu daging yang masyarakat umum itu belum nggak bisa menyentuh itu Mas. Target kita seperti yang saya sampaikan tadi di pembukaan, dalam program kita untuk tahun 2023 kita punya 3 program prioritas. Yang pertama kita ada roadshow bisnis yang saya jelaskan tadi. Kita akan membuat 6 titik dari 24 kecamatan. Kita akan pelatihan bisnis digital marketing yang di situ nanti langsung praktek pemasaran dari produk-produk yang ada di pengurus HIPMI PT. Sekaligus di situ juga kita memiliki Biro Tour and Travel, jadi kita sosialisasi terkait pariwisata di Kabupaten Cilacap. Karena kan kebanyakan ya SMA, SMK kalau liburan itu langsung keluar kota Mbak. Kita upayakan besok kita sosialisasikan juga untuk wisata di Kabupaten Cilacap seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya program itu HIPMI Go to School. Kita akan turun ke sekolah-sekolah. Nanti kita kerjasama dengan kedinasan terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terus ada Kemenak mungkin, dan pesantren-pesantren. Kita akan membentuk pelajar-pelajar dan santripreneur. Kita akan latih mereka berwirausaha. Mungkin kita kolaborasi dengan BPC HIPMI Cilacap juga. Terus selanjutnya kita akan melakukan pembentukan HIPMI perguruan tinggi di 15 kampus di Kabupaten Cilacap yang insya Allah akan kita mulai 2 bulan ke depan. Setelah itu mungkin kita akan mengadakan pelantikan raya HIPMI PT se Kabupaten Cilacap. Ya, pemerintah sangat mendukung lah. Terima kasih ya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa tanggung jawab sosial, tanggung jawab membangun pemerintah daerah Kabupaten Cilacap itu kan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi segenap elemen masyarakat mesti harus ikut bertanggung jawab. Salah satunya yaitu HIPMI, Himpunan Pengusaha Indonesia. Lah ini kemudian HIPMI itu melantik HIPMI perguruan tinggi. Alhamdulillah. Bagaimana pengkaderan
pengkaderan mereka-mereka yang mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa wira swasta, sehingga kelak pada saat terjun di dunia wira swasta itu benar-benar sudah mapan. Itu penting sekali proses pembelajaran seperti itu. Karena mindset entrepreneur itu memang tidak mudah, harus dipersiapkan sejak awal, sejak semula, sejak sedini mungkin, sehingga tertanam jiwa entrepreneur. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Rektor jelas sekali bahwa kita para pemuda-pemuda itu ketika di perguruan tinggi itu kan seibarat orang latihan renang di kolam renang, tidak begitu berbahaya. Tapi ketika kita sudah terjun di dunia usaha yang beneran, itu seibarat orang kita renang di pantai laut selatan yang umpamanya tinggi, kalau tidak hati-hati kita tenggelam. Nah, oleh karena itu memang harus banyak indikator yang memang harus disiapkan sehingga mereka punya jiwa wirausaha yang semakin mantap dan terus disiplin, harus tekun. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.